warahmatullahi wabarakatuh. Niku pun wau nggih, pun radi sayang nggih. Monggo ngadeg sejenak sambil maju ke depan niki sampai batas karpet yang disediakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kok balik mari kan buri berkali keri iki. Kok dibuka tengah jemawon. Senangnya ado-ado. Alhamdulillahi wahda shadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadur Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai, para pejabat pemerintah, ruasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Badan Kiai Taufik Syam, Ustaz Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sumber Baru, Haji Khatib Ali, Ketua Tanfidiyah MGCNU Sumber Baru, Sangking Mustika Kecamatan Sumber Baru, Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kapolsek yang mewakili, Pak Dan Ramil, Kepala Desa Sumber Agung dan Stoyo jajaran dan Pak Babin Kamtibmas, Babinsa, dengan sangat kula hormati Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Sumber Agung, Ketua Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Sumber Agung, 1, 2, 3 ya. Satu malam. Sumber Agung Sumber. Oke, 1. Para rawuh, para hadirin sedaya ingkang sangat kula mulyakaken, iki Jawi napa Madura? Jawi nggih, campur nggih. Sing Jawi ngertos Madura. Sing Madura ngerti jebul. Ya wis campur melarat karo wajah. Para rawuh sedaya ingkang sangat kula mulyakaken. Sekedhik kula matur halal bihalal mangke kula sambung materi sing wau. Kita semuanya ini berharap setelah kita melaksanakan
ibadah Ramadan kita semua kembali ke fitrah. Napa fitrah? Fitrah itu gabungan tiga hal. Yang pertama adalah asal kejadian, yang kedua kesucian, yang ketiga menapaki cara yang benar. Berarti ketika seseorang kembali ke fitrah, maka ia kembali kepada asal kejadian. Apa asal kejadian? Semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Ketika manusia berada pada kesuciannya, pasti dia akan menjalani cara-cara yang benar. Orang yang ada pada fitrahnya itu akan selalu condong pada kebaikan serta menolak adanya hal yang buruk. Contoh, ibu-ibu ini sampun babaran saya ini. Pak-bapak menandi anak kepingin, kecuali sini belum. Sedoyo ini pun nanti jadi putra, insya Allah, kecuali ini masih jerenge. Jenengan dengan anak kecil itu, ketika masih berada pada kesuciannya, dia berada pada fitrahnya. Memang bayi itu belum bisa ngomong, tapi bayi itu juga sudah mendapatkan salah satu bentuk hidayah dari 4 hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi di dalam tafsir Al-Maradi niku disebutkan tatkala kula panjenengan sholat mau Fatihah. Di dalamnya ada doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami Allah ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Itu adalah la ujaja wa la hiraf. Yang tidak bengkok, tidak berpaling daripada kebenaran. Nah, hidayah ini dibagi 4. Ada yang namanya hidayatul ilham, ada namanya hidayatul hawas, ada namanya hidayatul aqli, yang keempat hidayatul din wasyariah. Napa hidayatul ilham? Pertanda yang Allah berikan kepada seseorang yang belum bisa menyampaikan keinginannya dengan berbicara, tetapi bisa menunjukkan apa yang menjadi keinginannya kepada orang yang ada di sekitar. Anak kecil ketika baru dilahirkan itu belum bisa ngomong. Gimana bang? Umumnya tang memiliki itu ngomong nek umur pintar. Setahun mulai sampai 2 tahun. Itu umumnya. Nek baru lahir ngomong pasti sampean kaget. Nah, wonten sing baru lahir ngomong niku sinten? Nabi ini sakrono jawab ibuke dituduh berzina. Nah itu iso ngomong mulai segi. Nek anak wong sumber akun ya kira-kira padha iki kalau gak iso ngomong. Ya napa nggih? Nah, walaupun bayi itu tidak bisa ngomong, tapi dia sudah bisa menyampaikan pesan apa yang menjadi keinginannya. Salah satunya kalau dia ingin kencing, dia biasanya menggandengkan kakinya atau gerak-gerakkan bokongnya. Itu maksudnya nih cara kula panjenengan sak iki sing iso ngomong, bayi itu ngendikane ngoten, Bu, Pak, aku katanya pipis, kula kebelet pipis, monggo diatur. Kira-kira bayi itu mudah ngomong. Akhirnya nih ibu irresponsif, bayi itu digawa nang toilet, digawa nang paling tidak ke wastafel, ditatur. Itu cara biaya, kira-kira nggih. Ditatur, mari ditatur, remen pun bayi itu langsung dicawiki, disalap balik tenang. Setiap akan kencing pasti akan memberitahu. Itu kalau fitrahnya masih dijaga oleh orang tuanya. Makanya DE gak bakalan kencing sembarangan. Karena ngerti nggoni, itu diunggoni. DE ngenteni, ditatur, baru kencing. Cuma kadang-kadang fitrahnya dirusak oleh orang tuanya. Sinten iki sing paling kathah berperan ibu. Lalu kok jalan nih, bayi itu sampun kakinya ditendang-tendang. Mulai kakinya itu digerak-gerakkan, bokongnya mulai digerak-gerakkan, itu bisa bergerak bokongnya, kadang-kadang sambil nangis. Niku ngandani, kulo kaki pipis, tolong perlu ditatur. Tapi wong tuane gak peduli, kadang-kadang malah bayi ini cuma dihibur. Alasannya bayi sampun nganggo pempes. Jadi ini wong tuane wong nganggo pempes dijarno gak apa-apa, tak kira tembus, tapi sana jadi gak tembus, isu-isu nganggo pempes berarti on, ini wis dalu ketemu sak dulu. Nah,
Akhirnya bayi karena dibiarkan dia nggak bisa makan, Bu. Nggak bisa makan, pasti langsung kencing. Begitu kencing awalnya dia nangis. Apa pesan yang ingin disampaikan? Tolong ibu, aku disuceni, aku dibersihkan. Nopo iki najis, sak najane gak tembus, tapi kan tetap najis. Berarti bayi ini tidak rela dibiarkan berlama-lama dalam keadaan najis. Dia minta disuci. Tanggung pakai benih bayi kan tak nyaman. Mana kami tak kira kan makin getel. Kira yang sempurna tega. Alasannya apa? Gak apa-apa gak tembus ya. Gak apa-apa gak tembus. Iki sih nyerang sekonek pembina itu. Padahal dia berontak lama-lama karena dibiarkan seperti itu. Dia sudah berlaku kaidah ikun ditomanin nyamanun. Mun kontomanya nyaman diburi atau tumpul. Kalau sudah tumpul fitrahnya dia sudah tidak memberitahu. Begitu tidak dikasih pempas langsung ademi benserok kalah kucing apa itu anggora. Kucing anggora kan tak kira kayak benserok beda dengan negeri. Nah, itu penting itu fitrahnya. Berarti secara fitrah anak kecil itu tidak suka kotor, tidak suka barang yang tidak baik. Kenapa? Karena fitrah itu adalah anugerah pemberian Allah yang paling asasi, yang inherent terbawa manusia sejak kelahirannya, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan pasti menolak akan adanya ketidakbenaran, akan adanya ketidakbaikan. Contoh, panjenengan masuk ke kandang ayam atau kandang sapi. Pertama kali apa sih kali lakukan? Nyompat elok masuk kandang sapi pasti jenengan nyompat elok nggih irune disumpah. Alhamdulillah ditambahi atau nunggu ada suaranya wis rada entek mulai isu siang wajib kok penting ping 3 ping 4 entek lho. Mau sallallahu alaihi. Tadi nyompat disompat aja. Bertahan sambian di kandang itu 15 menit. Saya tanya, ki sompat apa? Masih dipegang apa enggak hidungnya? Tidak. Pertanyaannya, apa baunya hilang? Apa baunya hilang? Takut. Kenapa dibuka? Mulai adaptasi. Mentah-mentah aja sampean, asal ini bau teman cok kan gitu. Kalau teman cok udah gede sampai dengan beberapa begini. Pas korok, kira-kira bau hilang apa? Tak hilang. Kayak gue sampean, akur di bau. Jadi pada awalnya pasti manusia itu menolak hal yang tidak baik. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi kebiasaan. Karena fitrahnya pasti berubah. Fitrahnya tidak pernah bisa diajak berbohong pada awalnya. Coba ada orang punya kasus. Nah, bentar ya. Ada orang punya kasus. Dia bisa bayar. Dia sewa pengacara yang handal. Kemudian pengacaranya lewat belakang mampu mengkondisikan semua yang terlibat di situ. Jaksa nggak boleh rokok, hakim ada betul, saksi-saksi sudah dikondisikan. Ketika ditanya di sebuah pengadilan, apakah Anda melakukan hal ini? Kemudian dia mengatakan tidak dengan lisannya. Setelah itu kemudian tuntutan jaksa menurun, melemah karena dianggap tidak ada bukti. Kemudian hakim tidak memutus dia bersalah karena buktinya kurang kuat. Padahal dia melakukan apa yang dia katakan di dalam hatinya. Bohong, capak bohong. Cek balik langkah singa lagu ini. Karena amak lolos di orang di bojor, cek saya bojor, polisi di bojor, orang di bojor itu ada tapi mesinnya capak. Pasti ininya tidak akan bisa diajak berbohong. Tak kira bisa diajak berbohong kalau hati orang ini. Tidak mungkin bisa diajak berbohong. Tapi karena semuanya sudah mampu disulap seperti itu, seakan-akan dia tidak bersalah, padahal dia bersalah. Membanjirkan. Kalau perlu kadang-kadang teko dilimpahkan kepada orang, ini tidak mungkin bisa menerima. Makanya di dalam agama sedikit-sedikit kalau kita ada keraguan, istaftiqom, tanya sama hati nuranimu, tanya sama hati nuranimu. Tapi kenapa? Kadang-kadang ini sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat untuk bertanya, sudah tompol. Apa tompol? Potong, gede. Karena banyak tuh. Maka namun berusaha boleh kembali ke fitrah, kembali pada kedekatan sendiri. Ini kembali. Nah, enak gak dulu? Orang mau kembali ke fitrah, tak ada pada sebenarnya. Saya dia.
jadi saya non vokalis itu pasti beres mak betul minum saya baik kayak beli ke baju bener tak bener kenapa tujuan nah berarti dia sudah lepas dari fitrah. Orang yang lepas dari fitrah itu adalah orang yang sudah tidak ada pada jalur yang sebenarnya. Dia lebih suka sama kepalsuan. Dan Gula sempat bertanya kadang-kadang di ketika ada momen bagus, coba yang kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetapi kadang-kadang tasakurannya penuh kepalsuan. Saya kocak syukur dan umat menyadari bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah hasil perjuangan para leluhur kita, para pendiri bangsa yang mengorbankan jiwa, raga, harta semuanya rela untuk kebaikan kehidupan anak cucunya ke depan. Tapi bagaimana orang sekarang yang tersatu kadang-kadang lupa sama pahlawan, lupa sama perjuangannya. Mensyukuri yang benar itu adalah mengisi kemerdekaan untuk mengantarkan bangsa ini menuju kepada keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan yang itu tidak akan bisa tercapai kecuali menjadikan anak bangsa semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi sekarang kalau sudah datang momen 17 Agustus yang terjadi, kira-kira ibadahnya bertambah apa maksiatnya yang tambah? Ya itu berarti cara syukur yang salah. Makanya tak dulu Pak Gubernur. Padahal Indonesia emas marah. Tapi dia melarang saya pakai Indonesia emas. Sekarang kondisinya semakin kritis. Utamanya ketahanan pangan belum saja tak karuan, lahan sudah semakin menyempit, penduduk di Indonesia sudah semakin banyak. Telinga kita itu masih segar mendengar lagunya Romai Rama. Berapa tahun yang lalu, sekarang masih didengungkan. Gimana bunyi lagu itu? 135 juta penduduk Indonesia. Bila saya itu. Tapi hari ini berapa penduduk Indonesia? Kita oleh telur tahun masanya itu. Sekarang sudah berapa? 275 juta. Dari 135 ke 275, lebih daripada 100% kenaikannya. 200% jumlah penduduk Indonesia saat ini. Sementara lahan-lahan semakin sedikit. Dan tempat pekerjaan semakin sulit. Bingung saya menuju Indonesia Mas. Ketika seperti itu kondisinya. Akhirnya apa sih laksanakan? Begitu 17 Agustus berarti karnaval. Kalau dilihat kita 1 bulan, tapi sekarang ditimpul. Karnaval itu lebih banyak mana? Apa yang terjadi dalam karnaval? Itu rata-rata orang lari dari fitrah. Apa saja Gusaki? Menurut jadi, pangling. Orang heran karena pangling berarti senang dengan kepalsuan. Paham nih? Jadi mulai dari bonteng, pangling, berarti mentak pada belas sunnah. Mungkin pada belas sunnah ya cukup kurang bagus. Ya benar kalau ini kakak mantan sendiri. Buat ada pemantau dituntun nih. Muntun pangling, berarti mapan saya tuntun. Karena pangling, kontrol panglingnya ya lawa Indonesia kebidu lah pangling. Mata lo playboy sekali. Atau lo ketek sekali. Karena cenderung malah kadang-kadang tersambung. Saya pakai apakian. Bini mempertontonkan aurat. Oleh apa sampai di karnaval? Oleh apa? Ajen pokon benduki. Beda. Ini aku tebel. Pas kemudian yocol duhur asal kita mulai kira-kira asolat teman-teman. Jujur asolat teman-teman. Kenapa tasakuran malam baju sama apa yang baju asolat berjenta asolat? Dua tengah kita saya nggak dua tengah kita. Agustus Abril bermolotan persis. Boleh saya mikir bulan kuhora kalau mau ambil kuatan di meriah kebingungan. Di bulan kuhora kesenyaman senang rokawan ini kita molotan pesan sejarah kelacaran saya itu. Kayaknya Agustusan datang nih buat kuatan. Dulu film makmur di samping kiri jalan. Oleh apa? Macet jendel. Orang saya arangan saya berapa bini kakek lagi itu lain mobil kadang-kadang mereka. Mula-mula Agustus sama karena pengajian ke betul-betul kan. Cuk, nyapok lagunya lalu macet totok juga. Karena kan ada totok karnaval. Sampai ke borok boleh karnaval. Sampai ke bedek boleh nyelalo boleh kalaka. Keluar dari kelaka tembus boleh ketemu boleh karnaval. Leku boleh keluar dari leces bedek boleh karnaval. Acem siapa? Si teku di sini ini. Saya teku sekolah tak biasa. Orang nggak nikah tak libur air licin, bener.
Padahal mereka lagi ini kan penuh kepalsuan belum sampai. Kenapa? Karena dia sedang lari dari fitrahnya. Menereng beres kan tak akan sendiri. Menereng beres. Akhirnya kenapa hal-hal yang kayak gitu kemudian sering terjadi? Sebetulnya sederhana para usul. Di dalam kaidah agama itu disampaikan begini. Man istaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting, pasti dia akan kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting dalam dirinya. Napa boleh abiayai kabadan-badan setapa, maka masuk kepada tabdzir. Apa tabdzir itu? Adalah idha'atul mal min ghairi waradin sahihin. Sehingga dalam Al-Quran disebut innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang-orang yang saya mubadzir. Napa tabdzir kan? Menggunakan dan menghabiskan harta pada hal yang tidak punya tujuan yang jelas. Kalau menurut firman kan, saya tidak bukan berarti pas sampai rambu, dia silahkan ke PKB, mau dapat terobos. Ya mau tak terobos sih, kenapa jangan pilihan kok? Mau dapat terobos. Jadi ini kan membangun mental, makanya tadi pertanyaannya ternyata dari tempat-tempat seperti itu banyak kejadian-kejadian. Tinggal 17 Agustusan, banyak apa tentang orkesan. Banyak apa tentang orkesan. Tinggal pada orkesan, akhirnya setorok buntek, beda yang mabuk. Beda tak beda? Beda yang mabuk, kadang-kadang beda ternyata, beda si amani, beda si ajudi, itulah bunteknya. Lalu ya, ya mau kamu langsung ikut dong. Beda orang yang mabuk. Dan memang kadang-kadang ada yang kemudian kemarin beberapa hari yang lalu boleh juga disampetin Pak Bupati. Pak Bupati yang main telas ke Tompo menyampaikan banyak keluhan dari beberapa kalangan umat Islam yang katanya merujuk ke pendopo. Minta solusi, dibola akhirnya dikasih saran, kumpulkan saja nanti kita lakukan dialog ulama umarok untuk bagaimana Jember ke depan lebih baik. Salah satu yang dituntut memang betul upayanya. Kenapa? Bagaimana meniadakan penjualan miras yang ada di beberapa toko-toko modern. Ya membutuhkan nyebut semua orang, nah beri bermaksud itu. Misalkan ya Indomaret, kan betul. Ya memang di satu sisi dan Pak Bupati menyampaikan ini kan tugasnya polisi, ya betul. Ini kan tugasnya polisi, Bupati sibuk begini kan repot paham tugasnya lain, biarkan ke polisi. Tapi sebetulnya melakar mereka niat toko, kan itu toko jelas dikunang. Masyarakat sebetulnya nyeciran. Tapi bukan berarti kemudian para tokoh, para kiai ini berdiam diri. Dalam ilmunya Pak Polisi ini, kalau orang melakukan kejahatan itu faktornya ada dua. Setong ada niatan, nomor dua ada kesempatan. Menghilangkan niatan tugas ranting MBNU. Menghilangkan kesempatan itu tugasnya Pak Polisi. Tapi lebih besar mana antara niatan dengan kesempatan? Lebih besar niatan mengaruhi. Kesempatan tidak ada, niat lebih dari situ. Contoh, di Indomaret habiskan sudah semuanya minuman keras. Tapi niat trauma buah beda, jadi kenapa? Buat kecampur bi spray, jadi mas. Malah jadi salah boleh, buat kadang-kadang minum bensin. Kenapa? Niatnya. Nah itulah tugasnya panjenengan semua. Kesempatan yang menutup Pak Polisi dengan sebisanya. Orang itu kalau kemudian mau berantas judi, iya gampang. Kalau sama-sama serius judi online apa bisa gampang? Nah, ya toh kapisi itu. Kenapa tak bisa? Dari mana Kementerian Komdiji, makanya mana Komdiji. Jadi Kementerian mana Komunikasi dan Informasi Digital. Jadi Diji, Komdiji, Kominfo dan Komdiji. Totok kepi bisa. Tidak sebab-sebab. Pakai satgas saya baik atau ini. Yang mau aku transaksi nomor itu malah berarti saya dilindungi oleh Bapak dengan alasan trading dan lain sebagainya. Padahal ujung-ujungnya juga judi online. Itu kan setengah-setengah. Kendor walaupun kesempatannya kayak totok, mau minta lagi beda. Oleh apa itu judi? Hari ini kalau memang orang senang judi,
Maka pertanyaan, ada pertanyaan, gue saatnya ramlo panjang. Jadi, karena kadang-kadang yang jam datang, kadang-kadang tak datang, itu kan manusia. Ya walaupun gue sempat datang, tak sempat tak datang, soalnya saya maksa membaca tak bisa, jadi tak datang. Maka di Jakarta ya tak bisa. Ya pun ya jangan yang terima, baca datang, baca tak datang, ya tak datang. Udah rumah, depan di Jakarta, si mulai antar Kabragung menara. Kadang jadi tahu apa, badan mana saya tahu gitu. Begini gue saat turun dari mobil numpak kursi roda apa enggak. Ternyata mungkin pada senaruh itu kursi roda, dari kursi roda kalah, padahal gue tak kursi roda gitu. Karena ngaku jadi ada beda kursi. Sih nggak gitu. Buat aku mau mulai apa? Cing gitu. Bitau ayo, karena banyak mobil si kecil ben si genep. Bitau mobil lebat, buntar 4 situ, buntar 6 genep, buntar sedekah, buntar 5. Oleh 10 menit persis banyak si 5, menang si kecil. Jadi kecil lewatan. Apa bisa jadi? Makanya beda si tawon ibu digembur. Di sini kok kayak swag ya nomor banjir. Nah kan jadi juga kan. Nah, padahal di itu tidak yang memakai maksudnya banyak kaki bangunan ya mas. Nah artinya inilah tugas para kiai untuk menghilangkan niatan. Kondisi tetap orang udah punya niatan ketika kesempatannya tidak ada itu kan lebih sedikit. Tapi kalau sudah gak ada niatan, walaupun terbuka, kita nak dapat ketemu bergeruduk, ya kurang dia nggak pernah betul. Tak kira ya paling antar ya beda letak ada siapa nih? Makanya beda saya ngucap di Nabon berkhidmat di NU itu tidak usah muluk-muluk. Anak apa? Terus enak abe alon bolong dan baragia. Tak usah mengucap saya akan membesarkan NU, lah salah. Anak apa? Kuliah dan sampean tidak jadi pengurus NU di lanjut. Tak penting gula kalau panjenengan jadi pengurus malah tambah karuan. Dan gak usah mulu-mulu aku tak kira. Kenapa? Matoro abe untuk membersih abe kumpul mbek korongnya ini. Napa maksud itu loh? Jadi bisa di ketua ranting. Pas ketemu di geluduk masuk deper kan ketua ranting. Wong wis jadi ketua ranting kok ketemu cak gigi, masuk katene lungguh dan mriko. Lah wis Surya, mosok pangan doa dhewe. Ya minimal kene ya wae ibu teguh wae ngene. Angke memang tak nyaman, saya kan tak nyaman. Mosok pangan doa dhewe ya Surya kan ngene kan. Jadi itu paling tidak yo ngersi awak, dikit-dikit awak kembang-kembang borok kuwi kanggo dadi wong aktif. Ini kalau panjenengan. Jadi niki tugas kula panjenengan untuk mengkondisikan situasi. Bagaimana orang kehilangan niatan untuk melakukan hal tersebut. Salah satu caranya apa? Disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Disibukkan dengan hal yang baik. Nah, kalau kadang-kadang dilakoni, nopo ngajak majelis, wong diajak kumpul-kumpul selawatan. Kira-kira oleh apa? Ini dulu sederhana, gak usah ngomong ganjaran. Gak usah ngomong ganjaran piro. Gak usah ngomong oleh ini ngaji piro. Pokok ini kumpulan majelis kebaikan. Minimal malam itu tidak bermaksiat. Minimal. Ayo, dalu niki, kira-kira wong ngombe ono mboten? Wonten apa mboten? Dalu niki lho, wong judi wonten apa mboten? Dalu niki, wong maksiat wonten apa mboten? Tapi kula panjenengan kempal ten mriki insyaallah maksiat apa mboten? Nah, minimal selamat. Berapa jam wis mulai mau kumpul. Konjone ono sing maksiat kula panjenengan mboten maksiat. Kenapa? Karena kita menyibukkan diri kita dengan kebaikan. Nah, apa peranyaran dari NU? Hidupkan masjid-masjid, hidupkan musola-musola dengan Lailatul Ijtimah, dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, diisi kelawan sholawatan, diisi kelawan rotiban, diisi kelawan manakiban, diisi kelawan mengiatan. Semakin sibuk dengan hal yang semacam itu, maka insya Allah peluang melakukan kejelekan itu akan berkurang. Lalu boleh kemudian menghadapi Maulid Taman, menghadapi Agustusan, ketepaan Agustusan bareng dengan kita. Jadi laksanakan pengajian dalam rangka tasyakuran HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus juga peringatan Maulid Nabi dan tasyakuran. Laksanakan kabeh. Lah carane kok pripun? Dari kula panjenengan peringatan Maulid Nabi dan tasyakuran HUT masuk kadene apa? Ya ngomong. Akhirnya apa? Insyaallah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lakukan sholawatan, lakukan istighosah, lakukan pengajian, lakukan salat sehat, lakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Itulah kemudian menghilangkan potensi-potensi itu. Makanya niku. Nah, kulo nggih sering matur. Seperti tajum misalkan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak setuju. Silahkan.
Walaupun kemudian kadang-kadang ono sing semangat, pemerintah itu pakai semangat ditulisi akeh. Ikut kajian tapi ingat sholat. Alhamdulillah. Cuma di persentase. Kira-kira orang melok kajian itu kadang hampir sholat apa sih? Jujur mau, ngomong oleh pun mereka pun mereka kan aja wudhu. Pagi sudah siap berangkat, duhur yojo, asal di berdiri mau di tenggangan, isak belum nyampe, subuh sudah tiduran. Berarti sehari semalam. Sing paling parah, cucuk namun sing melok, sing delok bodoh-bodoh gak sholat bisa. Berarti gara-gara orang kegiatan itu, wong piro di Jember diajak bareng-bareng gak sholat. Diajak bareng-bareng gak sholat. Nah, kalau mau dilaksanakan masih bisa diminimalisir. Kapan dilaksanakan? Mari Isa dengan arah sholat kada buat saumpama. Nih sih. Ojo atu kan nggak nutup. Ojo dari aman bertanggung cukup mari Isa. Malam. Bagaimana bisa menarik? Ya tambah dari bacaan bisa menarik. Dari tanggung ke Jember kan juga. Jadi kadang-kadang entah ke masjid setengah kilo tak kelar dulu, masjid Jember itu lagi. Oleh apa? Oleh apa? Ya oleh payah dia lagi. Misal sehat, kalau kau mentang apa sebenarnya sehat. Lah maksudnya bukan itu kemudian ditiadakan, tapi tore ya, kalau memang diri kita satu. Makanya kadang-kadang potensi-potensi seperti itu ketika memang ada peluang dan ada kesempatan yang memancing. Jangan asal. Sekarang kayak miras, kayak bentura, kayak keke, taura, itu kan hampir dipastikan untuk ambil orkestra. Ada orkestra, apalagi pas lagunya yang agak itu nih, agak hangat, agak hit lagunya pas akikah kita menentakuk akikah. Ya walaupun tidak mengatakan tidak ada sama sekali, ini kamu mah bener selawatan pas akikah. Bener yang selawatan pas akikah. Maka sampai berubah itu, insya Allah. Bener yang selawatan sambil nginong. Ya maksudnya nginong gini, kapan nginong main, ya. Nah gini kapan alat saja, sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi bagaimana tadi MC mengatakan, moderator mengatakan, untuk kemudian kita menjaga lingkungan kita, pada saling cara terus dihidupkan siar-siar keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, hal-hal yang bermanfaat. Karena semakin banyak orang larut pada hal yang bermanfaat, maka dia tidak punya peluang untuk melakukan hal yang lain. Padahal mbek wong takon ini. Nek poso niku lho kan panjenengan pun bilang untuk meninggalkan kata-kata yang tidak baik, termasuk ngrasani poso. Bagaimana cara nih? Lisan kula panjenengan boten ngrasani, boten misu, boten ngomong sing elek, sibukkan lisan kita dengan baca Quran. Kalau lisan kita sudah disibukkan dengan baca Quran kan gak sempat sing ganti rasa-rasa. Lah saniki sing kudu diwaspadai ono. Nek rasan-rasan model konvensional biasanya 4-5 orang along-along sambil selek. Paling lek selek nggih. Napa golek kutu niku lho, petetan apa jenenge? Petan-petan nggih, petan-petan. Sambil selek petan-petan 5 orang. Ya terbatas dilimitasi. Sing rasan-rasan wong 5 iku. Saniki ono rasan-rasan sing paling kecil. Rumongsane gak tau nonggo. Rumongsane gak tau petan-petan, gak tau kelompok-kelompok tonggo. Aku gak betul-betul belas posoan, wedi rasan-rasan. Tapi mojok di kamar, tambu dari HP, buka grup WA. Wih, ku rasan-rasane wong 1000 iki. Begitu tulis namanya, oh itu gara-gara ini. Dan itu rasan-rasan bodoh itu. Karena Alkitab itu ahadul lisan. Tulisan itu salah satu dari 2 lisan. Pada mawon itu, kalau panjenengan ya panjenengan gak mati ngomong. Tapi kalau panjenengan jadi-jadinya aktif untuk mengetik papan ketik HP kita, ditulis ngiten-ngiten, ngerasani, niku kerasanan era digital. Gak cukup wong 5 nih batasin. Piro sak grup WA, jomblo 100, 200 dikirim nang grup sebelah, dikirim mana nang grup sebelah. Lho padha sibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka kita akan meninggalkan hal yang tidak baik. Tapi orang yang sudah terjebak pada hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, pasti dia akan kehilangan hal yang bermanfaat. Nah ini kalau panjenengan perlu ngerti. Sumber kejahatan salah satunya niku pun akale melihat. Niku sing kula panjenengan butuh waspada.
Satu saat itu ada pilihan orang. Ketika seseorang itu disuruh memilih antara 3 hal dalam melakukan kejahatan. 1, peluangnya berzina. Nomor 2, membunuh orang. Yang ketiga, minum minuman keras, minum khamar. Akhirnya dia milih, nek berzina aku dosane ngono. Nek bunuh orang dosane ngono. Koyo sing paling cilik resigone minum. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dia minum, akhirnya dia mabuk, yang di depannya perempuan itu dizinai, dan setelah dizinai dibunuh. Akhirnya menjadi semakin besar. Semakin besar karena ini sing mukhaddarat paling parah. Jadi ini kula panjenengan sing kudu diwarasaken iku napa? Atimu. Sing kudu diwarasaken iku akal. Diisi kelawan napa? Kelawan ilmu dan disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa mereka kemudian minum? Kenapa mereka kemudian jatuh pilihannya kepada narkoba? Kurang lagi ini sih nggak waras. Wong niku padha bingung golek kesenangan. Uripe niku gak tenang. Biasanya sing ngotot-ngotot ini kan uripe merasa gak tenang. Uripe merasa gak tenang. Nah itu ciptakan lingkungan yang kondusif, suasana yang baik, termasuk ibu-ibu. Jangan sampai memberikan peluang bapak-bapak ngotot. Loh, apa iso? Nek bapak mulih nang omah kadang-kadang ibu menghadapi suasana yang tidak lebih nyaman, akhirnya metu. Iya nek metu ketemu mbek tahlilan mbek yasin. Nek metu diajak koncone sing ngono-ngono akhirnya dadi nopo. Makanya nek kira-kira bojone luar sampeyan sing ojo ditambah ruwet. Lah kadang-kadang ono sing nambah ruwet. Bapak ini udah kadang-kadang yo gak asik, mulih. Ngomong ibu-ibu rugi mau ulang permisan ini. Oh, sampeyan iki. Magawe kok gak kena. Kok rugi sesuk kaya Bang Mekar setengah. Sing iku seragam kapanan iku yo durung lunas. Sing Joko Perkakas iku yo durung bayar. Ya apa sampeyan iku yo tambah pusing bapak metu meneh teko omah. Enggak disambut sing hati. Coba disabar-sabar iki gede-gede mati. Yo gak ganti wong butuh perkara sampeyan saiki itu hasil yo gak apa-apa. Sing penting diterima apa sing ono, iki yo iku dipikir apike. Mulih omah yo pengen. Insyaallah bapak gak betul. Diseneng-senengi malah. Ketika sudah dalam keadaan rugi servisnya malah ditambah. Terus dikaiti sing luwih mantep lah ngono. Orang kadang-kadang uang saya iyo kemudian ngoten, ada uang abang disayang, gak ada uang abang di tendang buyar di tandangi kumbelayu dengan konoan. Ya akhirnya mendem ngamuk nih mulai, akhirnya dikemeleni bujurni, mari mau pegatan. Ini akibatnya ngoten. Jadi bikin suasana yang ini goro-goro hati. Nah, hati ini kok sing iso nenang nopo? Nek hati ini tepai sumpah sing iso nenang nopo? Dikir ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya halaqah dikir, majelis-majelis dikir niku dikekeh-kekehkan, dikata-katakan. Subados nopo? Tiyang niku nek pun sampai niku marahe mah. Nomor kali nopo? Gelem nerima ten nopo sing sampun diparingaken kalian Gusti Allah, yakin. Wong niku sing ngoten-ngoten niku kan awalnya krono niku, krono frustasi, krono kesel, krono pengin ini. Akhirnya gak karu-karuan niku sing dilakoni, ingin fly. Lah nek perkara mirase wis gak ono ditutup, saking kepingine kuat yo dadi. Kasih bukan dikecobung dadi. Dicampur bilemu. Nomor niku nyak tanah lu gas iki. Nyak gas dadi itu. Campur dadi mampu malah banyak sing mati. Kalau cuma minuman keras itu, jadi secara medis mungkin nggak mematikan. Yang umum, kadar alkohol yang sekian itu malah sih lebih ini. Silakan, walaupun lagi-lagi jelas haram, tapi kan kadarnya masih ada. Misalkan kenapa ini apa? Whisky ya, apa topi, miring, terus apa lagi? Ya kayak bir bintang sih menurut itu nih minum itu dalam kadar-kadar tertentu kan pun mati kan tak dulu. Ya paling elang, nyelader, gila, jejer. Tapi nih sing nyampur sendiri yang disebut dengan oplosan, minyak sih mati. Kenapa? Kan nggak tahu takarannya. Jadi lebih beres saya minum, jangan ini. Ya berarti kan komponennya tak beres. Ya solusinya apa? Ya memang lingkungannya.
Salah satu ciri orang yang kembali ke fitrah itu dia akan berkumpul dengan orang-orang yang baik dan dia akan menjauh dari orang-orang yang tidak. Itu kembalinya. Alam dihalang inti sambil kula panjenengan ngalahkan kesalahan-kesalahan yang lain, tapi konteks penegasan kembalinya ke fitrah. Nah, lingkungan itu sing kadang kula panjenengan jogo. Lingkungan itu sing kadang kula panjenengan awasi. Jangan berikan peluang untuk seperti itu. Kadang-kadang kan orang golek hiburan. Kadang-kadang bertanya, bagaimana hukum main domino? Bagaimana hukum main remi? Bagaimana hukum main catur? Yo hukum ini ku juga hukum. Sing didelok akibatnya. Nek main catur sampai ngelalekno salat yo haram. Nek wong main catur ngasak otak tapi enggak ninggalno kewajiban yo gak apa. Main domino cuma sekedar untuk hiburan yo gak mau hukumi. Tapi nek pas kita aki bentar dari masalah. Kan mun sing tentu beda si taruhan. Beda si lebih raih apa main domino lagi ini begitu kalah saya kalah nih kan saya mati muka kodu kalah boleh muka kelapi kalah boleh muka kotang kalah boleh muka bayin kotang misalkan muka tapi dan dosis itu ada sekarang kelompok main-main kayak gitu ada saya lagi aja kayak yodol tentang situ apa saya kalah kan genggu gini itu dibutuhin apa sih dicuci jadi seni kalah kan berangkatnya dari situ yang disebut dengan malahi. Yang disebut dengan malahi bukan semata-mata itu kemudian menjadi tidak tulus. Tapi pengaruhnya dan akibatnya yang menjadikan kalau panjenengan itu lalai terhadap kewajiban dan meninggalkan syariat. Itu akibatnya. Makanya salah satunya nopo di samping dibekali dengan keimanan ketakwaan, dibekali dengan ilmu, disibukkan dengan banyak hal yang kemudian mendatangkan kemaslahatan. Insya Allah tambah nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Lalu ini ngomong pun sibuk ngaji sampai jam 12 mulai panjenengan yang beliau kan capek. Nek pun capek kan pun istirahat. Siswa pun nyambut gawe kan nggak sempat sih nggak tenang. Biasanya saya pantar kedua-kedua soalnya ini kalau tidak lakon. Mari mau tidak lakon tidak sulit ada ke sakala. Kemudian sabut pikiran tidak boleh apa gedung dan sebagainya untuk menghilangkan kesusahan sesaat tapi diikuti dengan kesusahan dan kemudaratan yang lebih banyak di belakangnya. Nah niki sing kedah nyiptakaken suasana sing ngoten-ngoten niku yo panjenengan ngilangno niatan niku tugasé para kiai tugasé para ranting sing ngilangno peluang dan kesempatan niku nggih Pak Polisi apa ngilangno peluang. Makanya mancing panjenengan pikir, ini kira-kira gara-gara itu kok karena apa iso ngoten. Tapi ini mboten nggih monggo. Pokoke karena hal itu ya dilaksanakan sing wajib. Ojo ngetok-ngetokno aurat, ojo ngumbar-ngumbar rezeki nang perkara sing gak ono manfaat. Lho kadang-kadang ya sing sugih ngono bisa. Sing sugih niku geleme nyombang sing ngono-ngono. Wonten. Apa kalau wau niku matur teng jenengan kadang-kadang kita ini menjadi hamba yang kurang pandai bersyukur. Ketok itu. Nek wis Agustusan itu kadang-kadang ono lomba keagamaan, tapi kadang-kadang untuk ngarani itu. Lho kula sering dugi di gunung acara tasyakuran HUT di satu kampung, di satu kelurahan Jember Nempotan di perumahan sering. Itu diumumkan hadirin yang berbahagia. Juara satu lomba Qiraah Putra dimenangkan oleh Ananda Ahmad dari RT 2 RW 5. Kepadanya diberikan hadiah satu mushaf Al-Quran dan uang pembinaan 250.000 kemudahan. Alhamdulillah juara qiraat oleh Romatus Sen. Pas terakhir inilah hadirin yang kita tunggu-tunggu. Juara joget dan karaoke dimenangkan oleh Mbak Caca dari RT 4 RW 5. Kepadanya diberikan satu sepeda gunung dan uang pembinaan 2 juta rupiah. Ora kopi. Akhirnya jadi sing qiraat kapok wis. Tahun iki aku melok qiraat, tahun ngarep gak melok meneh. Apa? Lho suaraku bodo enak, aku tak melok joget ae oke. Akhirnya kula takon panitia, kok iso enggak podo? Ono sing nanggung nggih. Maksudnya apa? Sing nanggung pialani karaoke, Pak Iku, ngekei sekian, sing nanggung pialani qiraat, ya usah iku, cuma 250. Oh,
penelitian. Jadi mau beda orkes nyumbang 10 juta, mau nih gawe selawatan nyumbang 1 juta. Beda kan? Kadang-kadang kulo takon, oh nek son horor itu kok sampai gede-gede ngono. Bayar mboten, akeh sing nyumbang. Seneng niku nek dipakai niku. Lha nek dipakai pengajian bengi kadang-kadang salat pengajian gitu. Napa? Golek sing gratisan enggak bayar. Oh, kalau sing nyumbang. Lah niku. Nek kulo panjenengan sing gak dadi benar itu. Kan kita mau maju kalau seperti itu terus. Penghargaan juga enggak sebenarnya. Yo kalau saya dibandingin dengan olahraga. Niki bukan cuma penyakit pemerintah desa. Yo sampai saat ini yo jadi penyakit pemerintah pusat juga. Yo presiden yo bodoh-bodoh bisa. Coba kemarin gara-gara ada beberapa atlet yang sudah berhasil masuk katanya membawa harum nama bangsa. Juara nopo nih? Panjat tebing apa nih? Apa itu? Panjat tebing, terus angkat besi nopo. Masing-masing dapat berapa M. Ternyata tidak cukup daripada pemerintah dengan Kemenpora atas nama pemerintah Indonesia. Sampai pelaku-pelaku usaha, sampai lembaga keuangan dikumpulkan, memberi apresiasi. Toko BI sekian, Toko BNI sekian, Toko BRI sekian. Gak apa-apa. Itu karena prestasi dan itu juga untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan negara pada bidang itu. Cuma ayo roto adil dikit. Indonesia itu kan sering juara internasional gitu. Sering Indonesia itu juara internasional tahfidz. Itu sering, gak kalah dari Mesir, gak kalah dari Saudi. Indonesia itu. Tapi kan gak pernah pulau panjenengan dulu sampai disambut-sambut ngoten. Gak pernah pulau panjenengan itu rumah sampai diapresiasi ngoten. Yo paling oleh di haji itu udah luar biasa. Tak kira sampai beli miliaran pakai juara internasional. Apakah itu tidak mengharumkan bangsa? Oh, harum juga pada tempat yang lain. Nah, akhirnya kan keadilan itu perlu kita mulai semua menjadi sebuah kesadaran kolektif. Ya kalau matur buat teman memiliki dan budi mawon ya sebentar. Ya biar mulai ada apresiasi. Oh kadang-kadang jember itu kalau juara nasional kadang-kadang itu gak pada disambut. Coba nih pemain bola. Makin kata no duit biro ya bisa. Nah ngoten itu kan gak keluas itu penyakit. Gak keluas. Ya makanya kudu dialih kok. Yo kan gak keluas kan. Penyakit itu. Jadi kalau kita ingin kebaikan pada kehidupan bangsa, ya mulai dulu. Pemberian apresiasi ya bukan hanya pada hal-hal yang kemudian populis, punya efek elektoral, tapi ini panjen kepingin nih ngapin kehidupan masyarakat, ingin yang terbaik dalam kehidupan umat. Gini, jadi kalau panjenengan itu tetap menyadari bahwa narkoba itu sangat membahayakan. Jadi keselawatan is akhir aku, wong pegatan gara-gara niku, wong tawuran yo gara-gara niku, wong kemudian nyuri yo gara-gara. Ini pun sampai nopo kecanduan. Nah itu pun padahal ya sistem hukumnya sudah berat seperti itu sampai ada hukuman mati. Kalau bagi pengedar, produsen yang bukan hanya sekedar pemakai, kalau pemakai nanti masih bisa di samping dihukum ya direhabilitasi. Ini pun kita carikan dasar hukumnya. Sampai kata Muhammad kaidah malam yudfa syarruhu illa bil qatli qutila. Barang siapa yang tidak bisa ditolak kejelekannya kecuali dengan dibunuh. Karena membunuh orang satu itu menyelamatkan nyawanya orang lain. Enggak masalah. Gara-gara wong siji urip, wong piro sing kemudian urip celaka. Dibunuh aja. Boleh. Jadi eksekusi mati pada pengedar itu betul apa? Makanya salah satunya yang dihukum seberat-beratnya, itu kemudian peluang ditutup, itu kewajiban aparat, tapi kewajiban kita, kewajiban para tokoh, para ulama, para kiai, para ustadz, nopo menghilangkan niatan untuk melakukan kejahatan sekaligus menciptakan suasana kebaikan yang menjadikan orang akhirnya tidak sempat untuk melakukan perkara-perkara sing dilarang. Kita tidak bisa berharap banyak dengan generasi muda yang sudah kecanduan,
yang sudah sulit diobati, apa yang bisa kita harapkan untuk kebaikan masa depan? Apa yang bisa kita harapkan dari generasi-generasi seperti itu untuk kebaikan-kebaikan pada saat-saat yang akan datang? Maka niku sedaya sing kedah kula panjenengan hati-hati ya di samping tiyang sepayo didongakno. Nek putrane niku kula panjenengan boten saged njaga pergaulan, kalau masih masa-masa pendidikan ya sak iso-isone disalahkan pesantren. Nek panjenengan gak iso teng pesantren sekolah teng mriki ya disibuk-akan ambek dini ambek teng musala, yang penting pergaulannya itu dijaga. Kalau anak kita di sekolah insya Allah dijaga oleh guru, tetapi pulang dari sekolah pada saat orang tua juga belum pulang kerja, sopo sing kemudian jaga. Nek panjenengan boten saged nyala putra teng pesantren, sibukkan siangnya dengan dunia, sibukkan malamnya dengan kemusola. Ya syukur-syukur kalau masih usia pendidikan disalahkan pesantren. Apa nang pesantren gak ono? Kadang-kadang kasus, tapi insya Allah tetap akan lebih terkendali, akan lebih terjaga. Sebab nek ketemu nang pondok siji langsung dibalik, langsung dipulang, langsung disanksi dan lain sebagainya. Nah inilah kemudian ketika anak-anak itu sudah keluar dari fitrahnya dan tidak ada kontrol yang kuat, maka kesempatan yang awalnya itu niatannya tidak begitu ada, tapi ketika kesempatan itu muncul, maka kadang-kadang tumbuh, apalagi ketika anak itu sudah salah pergaulan. Maka disinilah perlu terus bergandengan tangan antara para ulama, para umaro, ranting NU beserta Bapak Kepala Desa dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas beserta para kiai-kiai dan para ustaz-ustaz mushola, para imam-imam masjid, terus bersama-sama menjaga. Karena ketika muncul hal-hal yang semacam itu, maka para panjenengan itu sebetulnya menyiapkan diri untuk didatangi adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini dawuh, ini la ahammu li ahli al-ardi adab. Dalam hadis qudsi, saya itu akan menimpakan adab pada suatu negeri, satu daerah, satu desa kalau sudah ada pelanggaran terhadap ketentuan Allah, kemaksiatan yang merajalela. Tapi ketika saya melihat masih ada 3 kelompok yang eksis, falamma nadhartu ila ummati baiti wal mutahabina fiyya wal mustawfina fil ashar sariftul adzab anhu. Ketika saya lihat masih banyak orang-orang yang suka memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, mensyiarkan agama di masjid, kemudian dia saling bercinta karena Allah, berkumpul karena Allah, ikatannya diikat karena kepentingan agama dan kemanusiaan. Ada karang taruna, kelompok-kelompok RT, RW, kelompok pemuda, tapi kemudian melakukan aksi-aksi kemanusiaan, kepentingan sosial walaupun tidak berbau keagamaan, dan orang-orang yang menyibukkan diri untuk terus beristighfar di waktu malam, maka Allah akan angkat azab dari mereka. Jadi artinya setiap kemaksiatan yang kita lakukan ini bukan berpotensi untuk diakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalau panjenengan kepingin kondusif, kepingin sumberapun tambah api, monggo tetap dijogo, saya dibuatkan lingkungan-lingkungan yang baik, ditolakkan sampai lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Mungkin kalau panjenengan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanggo jogo remaja-remaja kita yang benih cuma remaja dan pakai pan-pan kacong daripada ya. Syarat tambung kacong cek masalah gendut, malekan kacong tak ngambulan tak entaran keluar. Jaga pakai tak minum mati, namun beri minum air seseorang lebih. Tempo minum jadi kata malah tak expired, jadi bahaya dengan minum. Makanya selalu pasal itu mereka malah temu angkat. Nah bunten Bu, ternyata ada juga hasil penelitian. Kenapa ada ibu-ibu yang kena kanker payudara itu ternyata kurang dihisap. Kurang sering dihisap dong ibu bapak itu. Lalu itu penyebabnya kadang-kadang itu kejadiannya yang menikah tolak atau suaminya jauh gitu ya. Jadi LDR, long distance nikah relation. Jadi agar pada Malaysia sampai 10 tahun sekalian itu potensi untuk kemudian menjadi kanker payudara itu wah. Makanya ketika minum gini kebaik orang kanker. Mungkin malam beri itu gaguk jadi insya Allah esak tak minuman lain. Jadi saya sakit kurang-kurangkan selanjutnya mohon maaf dan Allah ya main. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 'alim sultan ya qadim lisan ya da'iman ni'am ya katsirul judi wa wasi'al 'ata.
صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا وانت رب الحق ونحن عبيدك لك وانت لم تزل بذلك اهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا مغني كل فقير يا مأمن كل ضيف يا صاحب كل فريد يا من لا يحتاج بين تصير حاجتنا اليك كثيرا والتعلم به بصير. يسر لنا كل عسير فيسر عسير يسير وحركة يسير معافاة في الدين والدنيا والاخره. يسر لنا امورنا بالمقاصد ونحقق امامنا ورجعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا ما علمتنا اللهم علمنا الذي ينفع فقنا فقنا وزدنا في ديننا. اللهم فينا فيكم مما ترضيك وفرعك وافتح بيننا وبين قومنا بالحق والتقدير. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.